Jadi kalau kategori wakaf itu ada dua. Wakaf yang mu'abbad selamanya, ada wakaf yang mu'abbad sementara karena berbatasan waktu. Wakaf mu'abbad ini sering dalam bentuk barang yang abadi, tetap, seperti tanah, kemudian bangunan, properti. Ini kalau diwakafkan bisa dalam bentuk selamanya. Atau mu'aqqad yang sekarang lagi fenomenal namanya wakaf uang. Ada wakaf melalui uang, ada wakaf dengan uang. Apa bedanya wakaf uang dengan wakaf dengan uang? Yang satu tadi wakaf uang, yang satu wakaf dengan uang. Yang wakaf uang ini, maka wakaf uangnya tadi harus tetap nilainya. Jadi kalau kita jadi nazir wakaf, dapat uang wakaf uang 1 miliar, itu dikonversikan ke emas. Karena setiap tahun ada inflasi, 1 miliar tadi ada penurunan harganya, maka konversinya adalah emas. Setiap tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, nilainya adalah nilai emas pada saat wakaf uang itu dikonversikan, karena emas dianggap paling stabil. Maka wakaf uang tadi kita gunakan kalau di situ tentukan mu'aqqad, maka bisa pada saat waktu yang sudah ditentukan 5 tahun uang tadi dikembalikan. Kalau mu'abbad atau selamanya juga boleh, maka uang tadi diserahkan ke LKSPW, lembaga keuangan yang menerima atau mendapatkan legalitas sebagai nazir wakaf uang, atau organisasi atau badan hukum atau yang ditentukan sebagai nazir wakaf uang, dikembalikan ke lembaga tersebut lalu dipakai oleh orang lain, dia berputar berbeda. Ini boleh dilakukan untuk pembangunan. Jadi kalau di pesantren mau membangun asrama, ini di Masjid Muhammadiyah ini mau membangun asrama contohnya, bisa dia menerbitkan wakaf uang. Kalau bukan nazir wakaf uang, di sini bisa bekerja sama dengan lembaga keuangan yang menjadi nazir wakaf uang. Untuk apa? Uangnya tadi yang diwakafkan dipakai untuk membangun asrama oleh masjid ini dalam jangka 5 tahun, nanti nilainya dikembalikan ke lembaga keuangan tersebut. Itu wakaf uang. Tapi ada juga jenis yang kedua namanya wakaf dengan uang. Wakaf dengan uang ini bentuknya diberikan dalam bentuk uang, tapi bukan fisik uangnya yang diwakafkan. Uang yang terkumpul untuk wakaf tadi diberikan tanah, kemudian tanahnya baru diwakafkan. Uang yang diberikan tadi diberikan keramik, baru keramiknya yang diwakafkan. Uang yang dikumpulkan tadi diberikan karpet, baru karpetnya yang diwakafkan. Itu namanya wakaf dengan uang. Jadi bukan uangnya yang diwakafkan, tapi uang hanya menjadi wasilah untuk memberikan aset wakaf yang ingin diberikan kepada perorangan, pada lembaga yang baik berbadan hukum ataupun organisasi. Itu diperbolehkan. Nah, terkait dengan hal tersebut, yang tadi yuhtafaru fil baqai tadi bisa dimaafkan pada mengekalkan perbuatan, ma la yuhtafaru fil ibtida'i yang tidak dimaafkan pada permulaan perbuatan. Dalam mazhab Hanafi tidak sah wakaf dengan barang bergerak. Dia hanya wakaf barang yang bakok saja, yang mu'abbad, tanah. Mazhab Hanafi ini menyebutkan barang bergerak, kan ada dua, barang bergerak dengan barang yang tidak bergerak. Yang barang bergerak tadi itu bentuknya bisa tanah contohnya. Mazhab Hanafi bilang wakaf tidak boleh selain tanah. Kenapa? Karena harus tetap barangnya, harus kekal. Belikan mobil tidak boleh, belikan karpet tidak boleh,
dibelikan meja tidak boleh. Ini mazhab Hanafi. Ketika tadi akadnya dibelikan tanah, Bapak Ibu, orang mewakafkan dengan uang untuk beli tanah, sudah dicari kemana-mana, orang yang berwakaf tadi qadarullah meninggal dunia, belum sempat terlaksana, tapi wakaf uang tadi sudah, wakaf dengan uangnya tadi sudah diterima oleh nasirnya, sudah diterima oleh nasir untuk mencari tanah. Sementara tanah yang ingin dibelikan dengan nominal uang tadi sesuai dengan bentuk uang dan kriteria itu tidak ditemukan. Ketemu yang ukurannya sesuai dengan permintaan nazir wakafnya tadi, harganya 2 kali lipat. Ada tanah yang sesuai ukurannya dan sesuai juga uangnya, tapi tidak bisa sesuai dengan permintaan nazir untuk lembaga pendidikan. Tempatnya di tengah sawah, tidak ada akses jalan, jauh dari perkotaan, dekat dengan kuburan. Nah, ini contohnya tidak ketemu. Maka ini bisa ruslah karena tidak ada jalan temu dari proses wakaf yang tadi ditentukan. Maka yuktafaru fil baqai tadi bisa dimaafkan pada pengekalan perbuatan yang tadi sudah ditentukan, karena tidak ketemu jalan keluarnya, maka bisa ke ahli warisnya disampaikan apa yang harus dilakukan dengan perbuatan tersebut. Tentu wakafnya tidak bisa di cancel, harus ditemukan jalan keluar. Nah, ini masih bisa dimaafkan karena tidak menemukan aset yang sama yang sesuai dengan tempat, nilai dan manfaat dari wakaf tersebut. Ini yuktafaru, bisa dimaafkan. Tentunya duduk bersama dengan ahli waris pewakifnya, kemudian membicarakan bagaimana sebaiknya wakaf ini kemudian tetap dijalankan dengan kondisi yang terbaru, dengan penyesuaian. Yang selanjutnya, kaidah berikutnya adalah idza saqatal aslu saqatal far'u. Apabila gugur pokoknya, maka gugur pula cabangnya. Al aslu ini pokoknya, al far'u ini cabangnya. Contoh sederhana dalam kehidupan keseharian, juga masih dalam transaksi hutang piutang. Kalau seandainya dalam kehidupan kita berhutang kepada seseorang, kemudian seseorang tersebut memberikan ketentuan jaminan yang harus diberikan pada saat uang itu diambil, maka datanglah kita dengan membawa sertifikat tanah tadi kepada orang tersebut. Pada saat jatuh tempo uangnya harus dikembalikan, kita datang bahwa kita belum mampu, karena bisa jadi usaha kita belum berkembang atau masih mengalami kerugian, atau memang dalam kondisi pada saat itu kita tidak memiliki kemampuan untuk membayar hutang. Karena yang memberikan hutang tadi dermawan, dan dia menyebutkan, sudah hutangnya saya ikhlaskan, saya sedekahkan, saya infakkan, Bapak pakai saja untuk usaha, Bapak pakai saja untuk kegiatan Bapak, tidak apa-apa, tidak usah dikembalikan. Maka otomatis, karena kaidahnya menyebutkan idza saqatal aslu, apabila gugur pokoknya, saqatal far'u, maka gugur pula cabangnya. Apa yang harus gugur dari cabangnya tadi? Jaminan yang timbul dari hutang tadi. Ketika hutang tadi sudah dimaafkan, sudah disedekahkan, sudah diinfakkan, sudah diikhlaskan oleh pemberi hutang, maka otomatis keluar tadi sertifikat tanahnya. Kok nggak dikasihkan sertifikat tanahnya? Dipegang saja, katanya diikhlaskan uangnya. Ini maka sertifikat tadi juga ikut keluar, dikembalikan. Jadi seandainya pemberi hutang tadi menyebutkan saya ikhlaskan hutangnya, ini Bapak sertifikatnya, silahkan diambil kembali. Idza saqatal aslu saqatal far'u.
Karena sertifikat itu di tangan pemberi hutang sebabnya karena dia memberikan hutangan atau mengeluarkan uang yang dipinjamkan tadi. Nah ini yang disebut idza saqatal aslu saqatal faru dalam kehidupan keseharian.